Oke, selamat pagi teman-teman yang udah join basement hari ini. Pertama-tama thank you udah sempetin waktu buat ikut kegiatan basement kita hari ini. Kita bakal bahas soal akuntansi keuangan 2 ya. Nah, pertama-tama sebelum ikut basement ini, gue sebagai pengajar sama Sinti, kalau boleh minta tolong sama kalian. Dalam ikut basement ini gue minta syaratnya 3 ya. Tolong pertama kalian enjoy, kedua kalian percaya sama diri kalian bahwa kalian tuh sebenarnya bukan gak bisa akun, kalian tuh bisa, tapi kalian harus percaya sama diri kalian. Ketiga, kalian terbuka sama diri kalian supaya kalian bisa terima potensi dan ngebuka potensi kalian dan nyerap segala pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kalian belum tahu sebelumnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pembahasan yang pertama itu kita chapter 9 ya. Oh ya teman-teman, gue kan sama nih kayak kalian, sama-sama mahasiswa juga. Jadi kalau misalnya ada salah atau apa, langsung aja koreksi. Terus kalian juga harus bikin suasana belajarnya senyaman kalian aja. Kalian mau sambil tiduran, mau sambil apa, gimana pun, toh nggak on cam, yang penting kalian nyaman, kalian santai aja, kalian enjoy belajarnya kayak gimana. Kalian tentuin sendiri kalian kira-kira belajarnya paling nyaman kayak gimana. Kita langsung ke chapter 9 ya. Oke. Chapter 9 tuh kita mau bahas apa sih? Kita bakalan bahas soal plan asset. Plan asset itu apa? Ini overview, kalian baca sendiri aja ya. Ini teori-teori gitu. Nah, plan asset itu semacam aset tetap atau kayak termasuknya ke kelompok non karet aset ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya dia wajib memiliki bentuk fisik. Bentuk fisik itu kayak gimana? Dia tuh harus terukur bentuknya, ukurannya. Jadi kita bisa ngeliat secara langsung lah. Secara fisiknya tuh kita bisa lihat langsung. Terus dia digunakan untuk kegiatan operasi. Emang tujuannya untuk membantu kita mendapatkan penghasilan dari kegiatan operasi kita. Dan dia nggak ditujukan untuk dijual lagi kepada customer. Istilahnya itu kita bukan jual plan aset kita untuk mendapatkan untung ke customer, tapi dia digunakan untuk memprovide service bagi company, bagi perusahaan, dan juga dalam jangka waktu tertentu supaya bisa menghasilkan revenue bagi perusahaan. Nih, bentuknya bisa macam-macam, bisa properti, bisa equipment, ya, dan macam-macam lainnya. Nah, the cost of plan asset. Jadi plan asset tuh untuk dapetinnya itu ada cost-nya. Cost-nya itu tuh apa? Cost itu tuh terdiri dari segala macam bentuk pengeluaran yang harus kita keluarin untuk sampai bisa benar-benar mendapat dan mengakses si plan aset tersebut. Nah, jadi misalnya nih, ini contohnya misalnya kayak tanah nih. Segala macam yang perlu kita keluarin untuk mendapatkan tanah, nah itu misalnya apa? Cash untuk mempercayai tanahnya, harga tanahnya berapa, kedua biaya pengadilannya berapa, brokernya berapa, taxnya berapa. Nah jadi itu kan mungkin secara nggak langsung bukan biaya yang kita keluarkan untuk benar-benar, bukan harga si tanahnya kan, tapi secara nggak langsung kita tetap harus keluarin biaya itu karena keperluan-keperluannya menyangkut dengan kita untuk bisa mengakses si plan aset tersebut. Itu dia kenapa tetap harus dimasukin ke cost. Nah ini contohnya land. Nah ini contoh soalnya. Si perusahaan lu ini ngebeli real estate dengan harga 2 juta dolar. Nah, propertinya itu termasuk dengan biaya untuk ngeratain si warehouse-nya, si gudangnya itu sebesar 60 dolar. 60 ribu dolar, sorry. Nah, tapi dikasih tahu di informasi ini sebenarnya dia biaya untuk ngeratain itu 75.000. Tapi dapat diskon lah istilahnya 15.000 karena material-material yang udah dihancurin itu tetap kita jual lagi, tetap bisa ngasilin 15.000. Jadi biayanya cuma 60.000. Terus additional expenditure untuk pengadilannya itu sebesar 10.000. Dan komisi untuk brokernya itu sebesar 80.000.
Jadi gimana sih kita ngejurnalnya? Catat jurnalnya kayak gini nih. Cash untuk properti 2 juta. Kan tadi udah langsung dikasih tahu kan 2 juta. Terus kita juga tetap harus ngeluarin duit kan untuk ngebongkar si warehouse-nya 60.000. 60.000-nya otomatis masuk ke cost juga. Biaya untuk ke pengadilannya kita ngeluarin duit lagi, masukin lagi ke cost. Terus komisinya juga harus kita masukin lagi ke cost. Jadi total cost-nya secara bersih dapat deh dari penjumlahan seluruh keempat komponen ini. Lalu entry-nya kayak gimana? Nah, kita entry langsung ke jurnalnya. Berarti kita mendapatkan land itu sebesar dengan biaya 2.150.000 dengan mengeluarkan cash di kredit 2.150.000. Ini biasa ya. Rumus akuntansi biasa. Terus ini sama lah. Ini kalian bisa baca. Ini intinya kayak land improvement tuh apa sih? Land improvement tuh misalnya kita beli tanah nih. Kan kita beli tanah nggak cuman tanah kosong aja gitu kan. Kita kan tetap harus ngebangun tanah itu sampai benar-benar bisa bermanfaat sama benar-benar bisa bermanfaat buat kita supaya ngasilin revenue bagi perusahaan. Nah itu perlu cost juga yang kita keluarin namanya itu untuk land improvement. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya kalian bikin bangunan, kalian bikin tempat parkir, kalian bikin bahkan pagar, bikin kolam renang gitu misalnya. Nah, pokoknya itu yang perlu yang kita bangun untuk mengimprove si land kita. Nah, itu masuknya ke land improvement. Nah, ini building ini juga sama, ini kalian bisa baca aja ya, ini teori doang kok. Ini kalian baca aja, hafalin aja. Nggak harus hafal sih, ini logika sebenarnya. Kalian ngeluarin apa sih, kalian ngeluarin biaya apa aja kalau kalian melakukan apa gitu. Misalnya kalian bikin building, ya kan kita beli kaca, beli apa segala macem, itu kan logika. Jadi kalian pakai logika aja soal kos-kos yang harus keluar berhubungan dengan plan aset kita. Terus equipment juga termasuk plan aset loh. Jadi dia itu kalau kita mau ngebeli plan aset itu sendiri, kita juga harus pertimbangin nih cash purchase-nya berapa, sales tax-nya berapa, biaya angkutnya berapa, karena itu juga termasuk ke dalam kelompok cost yang menambahkan value dari si equipment itu sendiri. Nah, ini contohnya. Si Leonard Huang Group ini ngebeli delivery truck seharga 420.000 dengan cash ya, tunai. Lalu berhubungan dengan pengeluaran tersebut, terdapat sales tax sebesar 13.200, ngecatnya segala macam 5.000, terus lisensi 800, dan 3 tahun insurance nih sebesar 16.000. Nah ini soal agak tricky nih. Kita bisa bedain mana yang cost masuk ke equipment, mana yang sebenarnya emang beban aja biasa. Kita lihat, kita bayar cash kan, truk 420.000. Oke, berarti itu emang masuk ke cost dari si truk itu sendiri. Berapa sales tax kita bayar kan? Beli mobil kan berarti bayar pajaknya juga. Pajaknya otomatis masuk ke cost untuk mendapatkan si truk itu tersebut. Lalu yang ketiga apa? Ngecat si truknya itu 5.000. Itu kan juga masuk ke dalam biaya cost kita untuk mendapatkan si truk itu. Terus apakah si motor license ini dapat dimasukin ke dalam kategori cost juga? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena dia nggak berhubungan sama cost. Makanya di sini langsung dijumlah 3 ini doang. Cost yang si license ini akan masuknya kemana? Masuknya ke kelompok expense. Tuh, 800. Terus yang insurance juga akan masuknya ke kelompok aset. Masuknya prepaid insurance. Itu dia, makanya kita harus bisa ngelogikain kira-kira mana sih yang emang berhubungan sama plan aset kita, mana yang sebenarnya itu emang beban lain-lainnya. Itu istilahnya beban sama cost tuh beda gitu loh. Kalau cost ya emang berarti itu harus berhubungan sama plan aset kita, sedangkan kalau beban bisa jadi dia nggak berhubungan sama
si plan aset tersebut, tapi terkesannya berhubungan gitu loh. Jadi emang rada tricky, tapi kalian harus bisa ngelogikain lah karena itu beda. Nah, selanjutnya ini pengeluaran terkait useful time-nya. Nah, ya ini kan kalau misalnya pengeluarannya kira-kira kan macam-macam. Kalau tadi kan ada kayak additional dan improvement. Nah, kalau di sini ada juga yang kayak kita maintenance mesinnya, maintenance gedung. Nah, itu kan perlu keluarin juga. Jadi, itu masuknya ke dalam kelompok ordinary repairs. Kalau kalian ngerasa kecepatan atau buru-buru, kasih tahu ya, biasanya kira-kira. Terus, ya ini akunnya kayak gini lah, ngedebit maintenance dan repair ke expense di debit, terus kredit biasa ininya pengeluarannya. Terus ini metode depresiasi dari si plan aset itu sendiri. Nah, jadi kayak yang tadi jelasin, depresiasi itu sebenarnya ada 3 metode. Pertama itu straight line, yang paling gampang. Yang kedua itu declining, sama yang ketiga itu nanti didasarkan sama daya gunanya gitu. Nah, terus kita bakal masuk dulu ke yang straight line method. Nah, coba di next aja dulu. Sorry banget. Nah, jadi kalau di straight line itu tuh pasti akan ada cost sama tahunnya tuh berapa, umur ekonomisnya berapa. Jadi kalau misalnya ada tipikal soal seorang Cynthia membeli equipment dengan umur ekonomis 5 tahun, hitungan depresiasinya menggunakan straight line itu tuh pasti akan ada umur ekonomis. Nah, tapi perlu diperhatiin juga ada yang namanya residual value. Residual value itu adalah nilai sisa. Dan si nilai sisa ini akan mengurangi cost. Jadi, kalau semisal nanti ada nih di soal, punya nilai buku atau punya nilai residual, kalian wajib untuk mengurangi itu. Jadi misal kalau di konteks soal ini, residual value-nya kan 1.000 nih, berarti cara ngitungnya adalah 12.000 dibagi umur ekonomisnya 5, jadi 2.400. Nah, kalau misalnya straight line method, itu depresiasinya itu dari tahun 1 sampai tahun ke-5, itu tuh pasti sama 2.400. Jadi sebenarnya kalian cuma hitung sekali doang, itu tuh udah bisa nyangkup semua gitu. Nah, terus mungkin CB mau lanjutin atau gimana? Tadi udah nyampe mana? Sini ya, straight line ya. Nah, straight line tuh salah satu metode dari depresiasi yang paling sederhananya lah kasarnya. Karena apa? Karena kita tinggal langsung bagi rata expense itu ke jangka waktu tersebut. Di soal tadi kan dikasih tahu kita expense-nya 5 tahun nih, estimated useful life in years-nya kan 5 tahun. Terus kita ada expected salvage value-nya si 1.000. Jadi sampai akhir tahun ke-5 nanti kira-kira si equipment-nya itu tuh tetap ada value-nya tuh 1.000 lah. Nah, rumusnya gimana? Kita tahu nih, berarti kan kita yang harus kita depresiasiin 12.000 dong. Didapat dari 13.000 dikurangin 1.000 kan. Dapatlah 12.000. Nah, berarti yang kita depresiasiin 12.000 dikali 20% ini dapatnya dari mana? Oh, dapatnya ternyata dari 1/5, 1 tahun per 5 tahun dikaliin dengan 100%, makanya dapatlah 20% ini. Jadi annual expense-nya itu langsung ketahuan 2.400, terus kita masukin aja ke akumulasi depresiasi 2.400. Terus book value-nya kenapa 10.600? Karena di book value kita itu 13.000, bukan 12.000 loh. Jadi 13.000 dikurangi 2.400, dapatlah 10.600. Terus begitupun selanjutnya di tahun 2021, 12.000 dikali 20%, dengan 2.400, ya akumulasi depresiasinya tinggal kita tambahin aja. Kita akumulasiin jadi 4.800. Terus book value-nya ya kurangin lagi. 13.000 kurangin 4.800, dapatlah 8.200. Selanjutnya ke bawahnya kayak gitu. Sampai di tahun ke-5, kita, ini kan yang terakhirnya nih, berarti 2.400, berarti pas nih, kalau angka ini 12.000, residual value-nya, book value-nya udah tinggal 1.000, artinya kalian udah benar jawabnya, udah sesuai dengan si permintaan dia, estimated-nya si
$1.000 ini. Tuh. Dan udah pas juga udah 5. Jurnalnya kayak biasa ya, jurnal akuntansi biasa, depreciation expense of apa sama accumulated depreciation of apa, terus kita masukin nominalnya. Dalam kasus ini nominalnya 2.400. Terus gimana sih kalau misalnya diasumsikan belinya bukan tanggal 1 Januari, dibelinya tanggal 1 April, ya kita tinggal masukin. Kalau 1 tahun kan berarti 12/12 ya. Kalau April ya berarti kita masukinnya dari April, Mei, Juni, Juli, dan bulan selanjutnya, jadi 9/12. Sama aja. Terus kalau unit of activity method itu ya kita kita ngedepresiasi sesuai kita pakainya gimana. Dalam kasus ini berarti kan 12.000, kita dikasih tahu tadi kita kira-kira bakal pakai ini sebanyak 100.000 miles ya, berarti 12.000 dibagi sama 100.000 miles saja, jadi per milesnya kita dapat 0,12 sen. Nah, jadi setiap tahunnya bisa fluktuatif tergantung kita pakainya berapa. Misalnya tahun 2020 kita pakainya 15.000 miles. Ya berarti 15.000 dikali 0,12 aja. Dapat deh expense-nya 1.800. Nah, cara yang di samping ini sama kayak yang metode sebelumnya. Langsung aja 1.800 masukin ke akumulasi depreciation-nya. Terus berarti 13.000 dikurangin sama 1.800. Ke bawah-ke bawahnya sama. Ini bingung nggak? Atau bisa di skip aja? Kita langsung ke selanjutnya. Oke, no respon. Berarti jelas ya. Saya percaya itu. Kalian cerdas kok. Saya percaya. Terus, ya jurnalnya sama kayak biasa. Oke, declining method. Ya, declining method tuh intinya kita mengakselerasikan depresiasi kita. Jadi kita gede di awal, kecil di belakang. Gitu. Nah, caranya gimana? Salah satunya apa? Double declining balance. Jadi kita ngedouble si straight line methodnya. Nah, udah ini terlalu teori. Kita langsung lihat soal. Ini contohnya, tadi kan 20% kan straight line-nya. Berarti kita double declining, berarti kita kali 2 nih si rate-nya. Makanya dapat 40%. Langsung deh, jadi 13.000 dikali 40% sama dengan 5.200. Nah, kita masukin ke akumulasi depreciation-nya. Nah, bedanya kalau double declining sama kayak straight line sama si unit of activity, bedanya apa? Karena kalau sebelumnya kita depreciable cost-nya yang kita perhitungkan 12.000 kan. Kalau di double declining balance, kita itu ngelihatnya mulai dari beginning book value. Ini yang harus dilihat, harus diperhatikan ya. Kalau tadi 12.000, kalau sekarang kita ngelihatnya 13.000 karena kita ngelihat bentuk si value fisik dari si harga di bukunya. Jadinya 13.000 dikali 40%, bukan 12.000. Dapatlah 5.200. Ya ini rumus biasa lah, masukin. Jadi 13.000 dikurangin sama 5.200, dapatlah 7.800. Selanjutnya juga gimana? Selanjutnya 7.800 kita masukin ke bawahnya, ke tahun selanjutnya. 7.800 dikalikan dengan 40% juga. Dapatlah angka segini, masukin lagi biasa. Sampai di akhirnya kan makin lama makin kecil kan angka di sini kan. Otomatis di sini juga makin kecil. Jadi setiap tahun pasti menurun. Nah itu dia kenapa sampai di akhir tahun kelima ternyata 1.685 dikali 40 sama dengan 685. Dapatlah total akumulasinya ternyata pas sih 12.000. Terus residual value-nya juga 1.000 gitu. Nih contoh perbedaannya nih. Straight lines, declining balance, unit of activity. Kita bisa lihat kan kalau straight line ya rata aja udah. Kalau declining balance gede di awal, kecil di akhir. Kalau unit of activity ya tergantung setiap tahun kita makainya gimana. Nah, ini contoh gambar grafiknya lah. Kalau straight line ya lurus, kalau double declining gede di awal, kecil di akhir. Kalau unit of activity berubah naik turun. Komponen apa sih yang didepresiasi dalam plan aset yang dibolehin sama si IFRS ini? Nah, jadi segala sesuatu yang signifikan perannya untuk si plan aset tersebut harus diestimasikan secara terpisah. Contohnya, langsung lihat contoh soalnya ya. Si perusahaan konstruksi kontraktor Lexure ini ngebangun office kantor nih sebesar 4 juta. Tidak termasuk harga dari tanahnya. Jika 4 juta ini dia alokasikan untuk 40 tahun, berarti kan ya setiap tahunnya 1.000 lah.
4 juta, 100.000, 4 juta dibagi sama 40. Depreciation-nya per tahun. Diasumsikan menggunakan straight line method depreciation-nya. Dan nggak ada residual value. Jadi benar-benar nggak ada yang nyisa value-nya. Tapi si perusahaan ini juga ngasumsi nih 320.000 itu cost-nya sebenarnya berhubungan sama biaya pemanas, ventilasi, dan AC dari si gedung kantornya ini, dan 600.000 itu berhubungan sama ya flooringnya. Terus si pemanasnya ini tadi punya depresiasi umurnya itu sebesar 5 tahun. Sedangkan flooring lainnya itu sebesar 10 tahun. Nah, komponen-komponen ini harus bisa didepresiasiin. Terus diklasifikasiin juga. Kan tadi sama pengeluaran yang 320.000, terus kalau yang 600.000 itu untuk flooringnya. Nih, contoh jawabnya kayak gini. Kalau tadi kan langsung buildingnya kan 4 juta, tapi sebenarnya kita 4 juta itu terdiri dari apa? 320.000 untuk flooring, 600.000 untuk 320.000-nya itu untuk pemanas, ventilasi gitu-gitu, terus 600.000-nya untuk flooringnya. Jadi depresiasi ini gimana? Depresiasi gedung ya 30.80.000 dibagi 40, dapat deh rata-ratanya segini 77.000. Terus heaternya dan ventilasinya di 320.000 dibagi 5. Dibagi 5 kenapa? Karena udah dikasih tahu ya di soal nih. Udah langsung dikasih tahu nih 5 sama 10 tahun kan. Makanya dibagi 5 dapatlah 64.000. Terus untuk flooringnya dibagi sama 10. Jadi di akhir tahun total depresiasinya berapa? Total depresiasinya 201.000. Tuh. Lengkap ya. Terus nih, depresiasi itu kegunaannya beda-beda. Jadi dalam kehidupan nyata tuh kita dalam menerapkan si depresiasi dalam usaha kita itu tuh fungsinya beda, dan setiap perusahaan tuh mau nerapinnya juga terserah mereka. Kalau misalnya mereka mau nerapin straight line nih, ya berarti secara nggak langsung mereka sebenarnya ingin memaksimalkan net income mereka. Karena apa? Karena kan berarti expense-nya nggak sebesar ketika mereka menggunakan accelerate depreciation method kan. Nah, kalau misalnya kita mau ini dalam tanda kutip ya, kita mengecilkan pajak kita. Mengecilkan dengan cara yang benar ya. Mengecilkan pajak dengan apa? Dengan membesarkan expense kita di awal. Nah, itu kita gunain si accelerate depreciation method. Karena apa? Karena dia akan gede di awal, tapi kecil di akhir. Jadi, di awal-awal tahun kalian sebagai perusahaan, ya otomatis itu bebannya jadi lebih gede. Tapi di tahun selanjutnya akan mengecil terus. Gitu. Terus re-evaluation, ya itu ya kalian bisa nge-evaluasi ulang. Berapa sih harga dari plan value kalian? Kan berubah. Misalnya kalian kayak beli mobil tahun ini 200 juta, tahun depan kan harganya berubah. Nah, itu yang harus direvaluasiin. Terus situasinya bisa gain, bisa loss. Contohnya kalau gain ya kita beli equipment sebesar 1 juta nih tanggal 1 Januari. Terus punya umur 5 tahun dan no residual value. Terus tanggal 31 Desember jurnalnya kayak gimana? Asumsiin kita straight line ya. Ya berarti depreciation expense-nya 200.000, terus sama accumulated depreciation-nya 200.000. Biasa aja ini, kegiatan amortisasi biasa. Tapi ternyata di akhir tahun 2020 ada lembaga yang menilai ulang tuh si aset itu. Ternyata fair value-nya 850. Oh, berarti kelebihan kan? Kan kalau tadi dikurangin kita harusnya cuma dapat 800. Oh, berarti kita ada bonus nih. Masukin ke revaluation surplus. Equipment-nya cuma kurangin 150, revaluation surplusnya 50. Ya, jadi biar tetap sesuai sama penilaian 850 ini. Kalau misalnya situasinya loss ya juga sama, kebalikannya. Berarti ada impairment loss di debit. Terus kreditnya apa? Kreditnya equipment. Berarti equipment-nya keluarnya lebih besar. Karena kan berarti nilainya lebih kecil gitu loh. Menyusut.
Terus ini revisi biasa. Revisi ini kalian bisa baca-baca sendiri aja ya. Terus ini teori yang bisa kalian baca langsung aja ntar. Ini juga teori, pokoknya kalau kita ngilangin plan aset kita itu bentuknya ada 3, ada retirement, ada dijual, atau bisa ditukar. Istilahnya tukar tambah. Retirement tuh artinya apa? Bukan si alatnya pensiun gitu, pakai tongkat tua-tua, kakek-kakek itu, tapi karena umurnya udah tua, ya udah berarti kerjanya udah nggak optimal, ya harus kita ganti, udah harus kita pensiunin, kita harus ganti yang baru. Nah, kalau retirement ya berarti kita otomatis nggak terima cash dong, nggak terima duit, ya emang udah dipensiunin aja gitu kan. Jadi kita nge-debit si accumulation depreciation-nya secara full dan kreditin si equipment-nya. Jadi kayak di closing journal lah, dibalik secara penuh kayak gini nih. Jadi kan tadi equipment ini kan saldo balance awalnya kan di debit kan, si akumulasi depreciation-nya di kredit. Nah, sedang kalau kita pensiunin ya berarti tinggal kita balik aja. Tinggal kita tutup istilahnya. Akumulasi depreciation-nya 32.000, equipment-nya yang kita jadiin di kredit 32.000. Jadi ntar di pencatatan di bukunya equipment-nya hilang. Terus ini apa yang terjadi kalau misalnya si plan asset itu ternyata masih ada residual value-nya? Jawabannya ya kayak gini. Berarti kita tinggal masukin loss on disposal. Ya berarti sebenarnya kita secara nggak langsung kita ngebuang si 4.000-nya itu loh. Karena itu residual value-nya udah nggak kita pakai lagi gitu lah anggapnya. Makanya kita masukin ke akun loss on disposal of plan asset. Terus ini kalau misalnya kita jual. Kalau jual kan berarti hubungannya sama gain atau loss. Dapat atau kehilangan. Nah, contoh soalnya ya, tanggal 1 Juli ini si Wright Interiors ngejual furniture office-nya, kantornya sebesar 16.000 cash. Nah, di aslinya itu furniture-nya itu 60.000 harganya tanggal 1 Januari 2020. Terus setelah diakumulasi depresiasi ternyata 41.000. Nah, untuk 6 bulan di 2020 itu terus sebesar 8.000. Jadi jurnalnya kayak gimana? Kita jurnalnya ya udah depreciation expense-nya 8.000, akumulasi depreciation-nya 8.000 biasa. Nah, ini kita tahu untung ruginya gimana? Ya udah, berarti kan cost of furniture-nya tadi kasih tahu 60.000. Terus akumulasi depreciation-nya udah 41.000 ditambah sama 8.000, jadi 49.000 kan. Berarti book value-nya 11.000 sebenarnya. Terus kita ngejual seharga 16.000. Oh ya berarti otomatis kita untung 5.000. Nge-recordnya gimana? Nge-recordnya ya cash dapat 16.000, accumulated of depreciation of equipment-nya 49.000, equipment-nya kita kurangin sesuai sama equipment kita 60.000. Nah, berarti kan masih ada 5.000 nih yang harus kita cari. 5.000-nya masukin ke saldo keuntungan, gain on disposal of plan asset. Terus sale of plan asset ya ini kalau rugi ya tinggal dibalik aja loss of disposal, jadi gini, loss-nya ditaruh di debit, kreditnya di equipment. Terus selanjutnya natural resources sama intangible asset. Ini istilahnya resource tentang yang berhubungan sama alam dan yang nggak kelihatan secara langsung. Ini sebenarnya mirip-mirip, kalian bisa baca-baca aja, ini teori sih secara nggak langsung. Ini teori-teori kira-kira yang perlu diperhatiin. Nah ini hafalin aja, ini teori. Ada patent, copyright, franchise, license. Terus ini teori juga kalian baca. Nah ini kira-kira bentuk akhirnya lah. SOFP-nya itu kayak gini. Kalau untuk yang perusahaan yang berhubungan sama alam. Nah ini kalian baca-baca aja. Sebenarnya sama logikanya kayak yang nggak berhubungan sama alam. Jadi kalian tinggal balik aja situasinya. Kalau misalnya di perusahaan yang nggak berhubungan sama alam, depression. Kalau di perusahaan yang berhubungan sama alam, deflation. Garis bawain kata ini aja. Ini yang jadi ngebedain mana yang berhubungan sama alam sama yang nggak berhubungan sama alam. Untuk bab 9 itu sih fokusnya. Udah beres sih kalau yang bab 9. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pokoknya kalian banyakin latihan aja sih dari buku ini. Dari presentasi ini juga latihan-latihannya tuh sebenarnya udah kegambar kemungkinan dari kira-kira soal yang bakal keluar tuh kayak gimana sih. Ini cuma logika berpikirnya aja nih.
Kalau misalnya di jurnal ya kita lihat kita mau balik modal kah atau mau rugi kah atau gimana. Nah, nanti itu kan semua udah ada jelas nih akun-akunnya di sini. Nah, nanti kalian tinggal baca-baca aja, kalian sesuaiin sama kebutuhan kalian. Ntar kalau misalnya di akhir masih ada waktu lebih, baru kita bahas soal ini secara lebih spesifik ya. Cuman sejauh ini yang penting chapter 9 kalian udah ke cover lah. Selanjutnya kita lanjut ke chapter selanjutnya dulu aja ya. Bakal diajar sama Cindy. Oke. Oke, jadi setelah kita buka tentang plan aset, aku bakal jelasin tentang cash flow. Oke, jadi mungkin di sini aku konsepannya lebih banyak ke hitungannya aja, karena pasti kalian kalau teori-teorinya udah diajari sama dosen, jadi biar lebih ringkas aku bakal fokusin ke hitung-hitungannya. Nah, pertama kita bakal masuk ke cash flow. Cash flow itu sebenarnya apa sih? Dan cash flow itu kayak gimana? Sebenarnya inti dari cash flow itu tuh adalah untuk mengetahui uang kas dari perusahaan. Udah intinya cuma itu. Jadi misal nih kita dalam suatu penjualan itu kan nggak melulu semuanya dalam bentuk cash kan, ada yang bentuknya piutang, mungkin ada yang bentuknya dividen. Nah, fungsi dari cash flow ini untuk identifikasi nih mana sih yang masuknya ke akun kas gitu. Kayak dalam satu periode ada berapa pemasukan buat uang kas dan ada berapa pengeluaran buat kas. Itu intinya dari cash flow. Nah, dari cash flow ini sebenarnya ada 3 klasifikasi utama yang harus kalian pahami dan kalian harus ngerti perbedaannya satu sama lain. Itu ada operating, investing, sama financing. Nah, operating itu apa? Operating itu seperti yang di PPT ini, itu operasi sehari-hari. Atau gampangannya, kalau misalnya kalian bingung, Kak gimana sih maksudnya operasi sehari-hari? Gampangannya pokoknya semua akun yang namanya itu aset lancar kayak accounts receivable, inventory, prepaid expense, itu bakal masuk ke operating. Plus account payable. Jadi, operating itu adalah semua akun-akun yang berhubungan sama akun lancar, aset lancar, sama utang jangka pendek. Nah, kalau investing itu apa? Kalau investing itu adalah akun-akun yang berhubungan sama aset tetap atau aset jangka panjang, misalnya kayak equipment, land, building, dan segala macam itu masuknya investing. Dan kalau financing itu berarti yang berhubungan sama dana, tapi yang sifatnya jangka panjang, misalnya saham, bonds payable, obligasi. Jadi semua yang berhubungan sama biaya itu bakal masuk ke financing. Dan penting banget buat kalian bisa mahamin antara operating, investing, sama financing, karena ketiga ini yang bakal bakal berpengaruh banget di cash flow. Nah, ini mungkin kalian pelajarin aja. Nah, untuk operating sendiri itu ada 2 metode. Ada metode direct sama metode indirect. Mungkin lebih jelasnya biar lebih enak aku bakal jelasin juga di latihan soal. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih metode direct sama indirect ini? Sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma berbeda di pendekatan aja, tapi hasil akhirnya tuh sebenarnya sama. Tapi kalau semisal metode direct, itu tuh biasanya relatif lebih gampang daripada metode indirect. Karena kalau metode indirect itu masih membutuhkan logika, tapi kalau direct itu literally kalian cuma tinggal masukin rumus doang. Jadi, direct itu relatif lebih mudah. Dan biasanya kalau berdasarkan pengalaman, kalau misalnya soal-soal direct itu tuh biasanya munculnya tuh di pilihan ganda gitu. Misal, berapa operating activities dari metode direct. Nah, jadi tuh kayak gitu-gitu. Jadi jarang banget metode direct ini keluar di essay kalau berdasarkan pengalaman ya. Nah, terus udah mungkin teorinya gitu aja. Aku bakal langsung masuk ke hitung-hitungan. Nah, di sini aku konsepnya bakal ngajarin dulu cara ngerjainnya step by step. Tapi kalau kalian butuh misalnya nih, Kak ini kenapa kayak gini, Kak ini kenapa kayak gitu, kayak lebih butuh untuk alasan-alasannya, boleh banget untuk ngomong di belakang. Tapi biar kalian besok itu tahu nih, kalau misalnya UAS tahu habis step ini apa, jadi aku lebih jelasin kehitungnya dulu gitu, biar besok kalian enak ngerjain di UAS. Nah, pertama aku bakal jelasin tentang indirect dulu. Nah, di metode indirect itu tuh pasti ada soal tentang komparatif SOFP. Jadi pasti akan ada soal. Oke, lanjut. Jadi untuk yang indirect itu pasti ada soal tentang ini, SOFP, income statement, sama ini. Pasti ada. Kalau enggak, semisal ini income statement ini biasanya enggak selalu bentuknya kayak gini, tapi bisa juga income statement-nya itu dalam bentuk kalimat seperti ini.
Tapi kalau SOFP itu pasti sama. Jadi kalau kalian lihat tabel nih, tabelnya ada komparatif kayak gini. Oh, berarti ini pasti metode indirect, nggak mungkin metode direct gitu. Nah, aku bakal ngambil contoh dari ini sebenarnya ada di contoh soal, tapi menurut aku contoh soal ini itu mencakup keseluruhan dari soal yang ada di buku teman-teman. Jadi aku ambil contoh yang ini. Nah, aku ajarin step by step yang pertama dulu ya. Jadi, step by step yang pertama adalah kalian harus ngitung change-nya ini. Jadi, change ini gimana sih caranya? Change ini tujuannya tuh untuk melihat apakah dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu ada perubahan. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget, tinggal ini 75.000 dikurangi 70.000. Jadi, udah tuh ketemu change perubahannya dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu 5.000. Begitu juga dengan akun-akun yang lain. Ada akun yang building, akumulasi, pokoknya ini di drag aja gitu ke bawah kalau kalian pakai Excel. Itu step yang pertama yang harus kalian lakuin. Cari perubahannya, caranya tinggal dikurangin. Step yang kedua, kalian adalah bikin notes ini. Terus tulis tuh, ini increase apa decrease. Caranya gimana lihatnya? Tinggal dilihat aja dibandingin antara tahun 2019 sama tahun 2020. Oh, ini 2019 70.000. Ini 75.000, berarti ini increase kan? Berarti ini increase. Tulis saja notes increase. Yang 200.000 ini kan sama nih. Oh, berarti nggak ada notes apa-apa. Terus misal yang decrease deh. Misal ini prepaid expense. Oh, yang 2019 6.000. Yang prepaid expense-nya cuma 4.000. Berarti ini decrease. Terus udah kayak gitu. Ini caranya sama semua. Itu yang step kedua. Aku ulangin biar ingat step pertama ini, step kedua ini. Step yang ketiga, kalian lihat ke soal ini. Lihat ke soal ini, terus identifikasi dulu mana sih soal yang bukan masuk ke cash flow. Kalau semisal kalian bingung, biasanya itu tuh soal-soal yang bentuknya kayak yang aku bold warna merah ini. Jadi share diterbitkan atau bonds diterbitkan untuk membeli land. Jadi kalian harus identifikasi dulu aktivitas non-kas-nya tuh gimana. BTW kalau kalian butuh penjelasan lebih tentang non-kas, bisa banget ngomong ya, nanti aku jelasin lebih rinci. Tapi untuk secara singkatnya, aktivitas non-kas itu adalah aktivitas-aktivitas atau aktivitas akuntansi yang nggak ada kasnya gitu. Contohnya kayak ini, yang beli share, beli saham, beli obligasi untuk membeli land, kayak gitu. Itu namanya aktivitas non-kas. Nah, kalian identifikasi dulu, karena kalau misalnya nggak diidentifikasi dulu, takutnya nanti kalian double input di cash flow. Makanya penting banget untuk identifikasi dulu. Terus, biar kenapa ini bisa decrease increase gitu ya? Ini kan kalau yang ini tadi udah tahu belum? Kenapa depreciation kok jadi plus di sini? Padahal harusnya depreciation kan sebenarnya ngerugiin kan, harusnya dikredit kan. Sama loss on PA ini juga rugi kan sebenarnya. Tapi kenapa di sini positif? Dia positif karena apa? Karena sebenarnya dia nggak ada wujud fisiknya yang ngurangin si duit kita. Ingat, cash flow tuh inti dari bab cash flow adalah kita ngebahas duit fisik cash. Kita ngebahas soal fisiknya. Fisik itu yang harus ditekanin ya. Garis bawain nggak fisiknya, kenyataannya kayak gimana. Ini kan depreciation kan sama loss ini kan sebenarnya secara bukan kita kehilangan duit, bukan kita ngeluarin duit, tapi kita cuman nggak terima aja. Kita nggak terima duitnya, kita mengalami penyusutan. Nah, tapi secara fisiknya barangnya tuh nggak berkurang. Itu dia kenapa kalau di cash flow-nya kita udah dikasih tahu kita sebenarnya 125.000. Sebenarnya kita tuh tetap dapat untung lebih gede loh. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya kerugian-kerugian atau beban-beban yang sebenarnya nggak terjadi secara langsung gitu, nggak terjadi secara nyata. Nah, itu dia kenapa dia tetap positif. Kedua apa? Increase in account receivable. Account receivable sebenarnya kan positif ya. Tapi kan berarti sebenarnya account receivable-nya kita tuh berkurang. Dikasih tahu nih. Berkurang kan di sini nih account receivable. Nih, account receivable itu berkurang. Bertambah di sini tapi berkurang di sini. Karena apa? Karena ya kita nggak, balik lagi tadi lihat fisiknya, kita nggak terima duitnya, kita belum terima duitnya, kita belum ada tuh fisiknya tuh 42.000 tuh belum ada fisiknya. Itu dia kenapa dia tetap harus di minus dulu.
Terus increase in inventory. Inventory kita mana nih inventory? Inventory kita naik kan. Tahun sebelumnya kita nggak punya inventory sama sekali. Tahun 2020 kita tiba-tiba punya inventory 50.000, 40.000. Kan itu inventory 54.000 kita beli pakai duit. Bukan tiba-tiba turun dari langit kan tuh 54.000. Nah, berarti 54.000 secara nggak langsung dia berpengaruh sama cash flow kita. Dia ngurangin cash flow kita. Kita bayar untuk dapat inventory itu sebesar 54.000. Itu dia kenapa 54.000 di sini negatif. Nah, terus yang decrease in prepaid expense. Kenapa dia decrease? Kenapa dia nambah padahal decrease? Nih, prepaid expense. Nih, prepaid expense kita tuh berkurang 2.000. Tapi kenapa dia positif? Karena apa? Artinya kan kita istilahnya prepaidnya itu udah tereksekusi lah. Kita udah dapat kenyataannya bahwa expense kita ya udah terjadi. Jadi kita nggak perlu ngeluarin duit lagi. Nah itu dia kenapa meskipun prepaidnya berkurang, istilahnya meskipun aset kita berkurang, tapi kenyataannya kan kita nggak keluarin duit. Ingat kenyataannya kita nggak keluarin duit. Itu dia kenapa 2.000-nya tetap bisa jadi positif di sini. Pokoknya nih ya, inti dari bab ini semua nih sebenarnya, itu kalian harus lihat kenyataannya. Kalian tuh terima duitnya apa enggak? Kalian tuh keluarin duitnya apa enggak? Fokus sama kenyataannya. Jangan sampai karena kalian ngerasa, oh ini aset nih, ini aset harusnya positif nih di debit. Jangan sampai kalau kalian terlalu berfokus sampai kayak fokus di situ doang, kalian nggak nangkep logikanya. Nanti kalian pas ngerjain pasti jadi kayak, loh kok ini. Terus setelah semua ini didapat nih, ketahuan nih totalnya berapa? Totalnya minus 66.000. Itu totalnya kalau di sum ya. Totalnya minus 66.000 nih. 66.000 berarti net cash yang di provide sama operating activities gimana? Ya berarti net income kita nih 125.000 dikurangin sama 66.000. Dapatlah cash yang di provide sama operating activities kita 59.000. Terus yang dari investing gimana sih? Yang investing ya sama nih misalnya dikasih tahu nih sell offline ya. Kita kan berarti dikasih tahu di sell offline tuh di nih. Kenapa bisa dapat 25.000 nih angkanya? Karena dikasih tahu nih di sini nih. Kita sebenarnya tahun 2019 kita punya 70.000. Kita di tahun 2020 cuma punya 75.000. Padahal di soal dikasih tahu nih kita ada beli sebesar 30.000 nih. Jadi kan kalau kita punya saldo awal 70.000, kita beli 30.000, tapi di akhir cuma kecatat 75.000. Oh berarti ada yang kurang kan? Yang kurang berarti 25.000. Berarti 25.000 itu apa? Kan tanahnya bukan hilang secara mendadak tiba-tiba hilang kan? Tapi berarti kita jual tanahnya. Sell offline sebesar 25.000. Kalau jual berarti kita terima cash, kita dapat duitnya tuh, dapat fisik duitnya, kas dan setara kasnya. Nah itu akan masuk ke positif di sini nambah. Terus disposal of PA, dikasih tahu di soal kita ngejual equipment yang seharga 41.000 dan book value yang 36.000 kita jual seharga 34.000. Kan berarti sebenarnya kita rugi ya. Harga aslinya harusnya kita bisa jual 36.000 tapi kita jual cuma 34.000. Kita ada selisih itu 2.000. Tapi kita bukan rugi kita kehilangan duit. Ingat ya, lihat lagi kenyataannya. Kita bukan hilang kerugian karena kita hilang duit. Tapi kita tetap terima duitnya 34.000. Itu dia kenapa disposal of PA-nya meskipun kita terima lebih kecil daripada 36.000 ini, dia akan tetap positif di sini 34.000 karena itu kita terima cash dari si penghapusan si plan asetnya. Terus purchase of equipment, kita dikasih tahu juga kita nggak purchase equipment sebesar 166.000. Nah ya berarti kan kita nggak beli pakai cash ini, purchase for cash kan. Jadi ya udah kita otomatis kan cashnya berkurang. Ya udah ini tinggal di sum aja, kalian tinggal lihat aja. Berarti yang terkait sama investing, kita cashnya kepake 107.000 loh. Kita cashnya keluar, bukan cash masuk, cashnya keluar. Makanya di sini minus. Terus cash flow dari financing. Kita ada bayar bond nih 10.000 nih. Itu dapat dari sini nih.
bond of NT 10.000 redeem at their face value for cash. Face value-nya 1 kan. Nah, berarti kan kita harus nebus tuh, kita harus bayar bond yang udah kita terbitin. Berarti kalau kita bayar, ya otomatis cash-nya berkurang, jadi minus 10.000. Terus sale of ordinary share. Kita ngejual saham kita kan, ordinary share kan, saham biasa kan. Ya udah, kita jual sebanyak berapa? Kita jual sebanyak 130.000 dengan harga $1 per satu sahamnya. Ya berarti kita terima 3 kaliin aja. Jadi 130.000 kita terima cashnya. Terus kita juga bayar dividen. Kita dikasih tahu kita akan bayar dividen tahun 2020 ini. Kita bayar dividennya berapa? 55.000. Ya kalau bayaran berarti duitnya berkurang. Ya udah, berarti negatif. Gitu aja, simpel aja, logikanya aja. Jadi kelihatan net provided by si financing activities berapa? Oh, 65.000. Pokoknya bab ini tuh kalian harus fokus kalian harus lihat kenyataannya gimana. Kalian terima cash atau ngeluarin cash. Kalian harus fokus sama kenyataan. Gimana tuh, kalian harus perhatiin kasnya alurnya kayak gimana. Apakah kas itu keluar, apakah kas itu masuk. Nah, itu yang harus kalian benar-benar fokus, kalian harus perhatiin. Terus gimana cara ngecek pekerjaan kita tuh udah benar apa belum? Kita lihat nih, kita jumlah si net cash yang di-provide sama operating activities, terus yang di-provide sama investing, terus yang di-provide sama financing. Kalau dijumlah, kira-kira bener nggak sih sama kayak yang di cash kita ini nih? Cash kita naik nih tahun 2019 ke 2020 naik 17.000. Kalau kita lihat di sini naik 17.000 juga, sama. Oh ya, berarti kita ngerjainnya bener. Gitu loh. Kalian tapi ada yang bingung nggak masalah yang investing, financing, sama ini? Oke, berarti mungkin aku jelasin lagi aja ya di ini. Nah, misal kita masuk ke contoh yang amaral. Nah, jadi amaral ini, step pertamanya adalah kalian lihat dulu nih, change-nya berapa, perubahannya berapa, caranya gimana, caranya tinggal ini, dikurangin ini, terus ketemu, di-drag aja, di-drag ke bawah. Nah, itu untuk step pertama yang harus kalian cari. Step keduanya, kalian lihat nih, ini itu increase apa decrease. Caranya gimana? Caranya tinggal 130.000 ini dibandingin sama tahun 2020. Ini kan berarti naik nih. Oh, berarti ini increase. Ini juga, oh ini naik kan. Oh, berarti ini increase. Jadi kayak gitu. Jadi, itu step kedua. Step yang ketiga, itu kalian identifikasi mana sih akun-akun yang masuk ke bagian operating activities di SOFP. Nah, kayak tadi aku jelasin, kalau semisal operating activities itu adalah akun-akun yang sifatnya aset lancar. Berarti kalau di soal ini, itu dimulai dari prepaid expense sampai account receivable plus utang jangka pendek. Di sini account payable. Jadi ini beda soal ini sama soal ini apa? Kalau soal ini kan tadi ada 2 tuh, utang jangka pendeknya. Ada yang ini sama ini kan. Tapi kalau di soal yang ini relatif lebih mudah karena cuma ada 1 doang. Nah, setelah kalian identifikasi, langkah berikutnya adalah kalian lihat nih, ada nggak soal-soal yang berhubungan sama aktivitas non-kas di bagian sini. Nah, aktivitas non-kas itu apa? Aktivitas non-kas itu adalah aktivitas-aktivitas yang biasanya bentuk soalnya tuh kayak perusahaan menerbitkan ordinary share untuk membeli saham atau menerbitkan obligasi untuk membeli saham. Kayak bentuknya gitu. Jadi contohnya kalau di konteks soal ini itu adalah yang paling terakhir, yang ini. Nah, terus ditandain dulu. Nah, setelah ditandain ini, biasain masukin dulu ke bagian sini. Non-cash activities 35.000. Nah, karena apa? Karena takutnya kalian keburu-buru, jadi takutnya nilainya kurang. Pokoknya jangan lupa dimasukin dulu. Setelah kalian identifikasi nih, akun non-cash-nya apa, baru masuk ke bagian cash flow. Nah, cash flow itu ini makanya salah, ini net income-nya itu tuh 48.000. Sorry, salah menjat. Nah, net income-nya itu ada di soalnya di sini 48.000.
Nah, berarti di sini tuliskan 48.000. Setelah ditulis net income, kita cari operating activities. Nah, biasanya aku ulangin lagi, mungkin tadi aku potong bagian sini apa gimana nggak tahu. Jadi biasanya ada dua soal, kalian biasain dulu cari soal yang ada kaitannya sama dua ini, depreciation expense sama loss in equipment. Karena sisa kalau misalnya kalian udah ngerjain ini nih, sisanya tinggal kopas-kopas aja gitu. Jadi ini tuh yang pentingnya kalian cari dulu. Nah, soal ini itu ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari sini biasanya. Dari soal yang ada bentuknya kayak gini. Nah, ini yang depreciation expense diketahui di soal operating expense include depreciation 40.000. Nah, berarti ini tinggal dikopas aja, masukin 40.000 di sini. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dan berdasarkan buku-buku yang ada soal-soal di latihan buku, itu tuh biasanya depresiasinya itu udah dikasih tahu. Jadi kalian nggak usah cari dari awal, kayak angkanya berapa, itu tuh nggak usah, karena biasanya ada dari soal gitu. Nah, langkah selanjutnya itu adalah loss in equipment nih. Loss in equipment ini dapatnya dari mana? Lihat di soal. Soal yang bentuknya kayak gini, patokin aja nih. Pokoknya ingat-ingat aja, kalau misalnya soal kayak gini, ada kata-kata book value sama ada kata-kata sold, berarti itu pasti gain sama loss, yang kayak yang aku jelasin di bagian atas ini. Nah, terus ini kan book value-nya 12.000, terjualnya 6.000. Kalau book value lebih besar daripada cash, berarti kan ini adalah posisi loss in plan asset kan. Berarti kayak tadi, loss in plan asset itu hukumnya positif. Jadi makanya di sini tulisannya loss in ini 6.000. Ini loss in equipment boleh, loss in plan asset boleh. Jadi bebas lah. Suka-suka kalian mau nama akunnya apa. Ini bisa sama aja. Nah, udah yang ini udah selesai, ini udah selesai. Oh, berarti sisanya tinggal kopas-kopas aja. Caranya gimana? Caranya tinggal kayak hukum terbalik tadi. Kalau misalnya aset itu berarti dibalik, kalau misalnya utang sama modal jangka pendek itu tetap. Nah, ini decrease. Oh, decrease berarti ini jadinya positif 16.000. Angka 16.000 dapatnya dari mana? Angka 16.000 dapatnya dari SOFP, dari sini. Nah, terus selanjutnya juga increase in inventory. Oh, increase in inventory ini kadang-kadang ada kata-kata increase. Berarti di sini jadinya negatif. Minus 12.000. Dan seterusnya. Terus tinggal di sum. Ini tinggal di sum. Terus ditambahin sama net income. Ketemunya berapa? Jadinya net cash provided by operating adalah 106. Udah, operating sampai situ. Masuk ke investing. Investing itu, kalau yang ini patokannya tadi ngelihatnya dari SOFP, kalau soal ini ke bawah, biasanya patokannya dari sini. Jadi kalian nggak usah lihat ini lagi. Nah, dimulai dari investing. Kalian lihat nih, di soal ini, yang berhubungan sama aktivitas investing yang mana? Oh, ini. Ini yang berhubungan sama investing, sama soal ini, sama soal ini. Oh, tapi soal yang paling bawah kan nggak ada hubungannya sama kas ya. Ini kan aktivitas non kas ya. Oh, berarti ini nggak dimasukin. Berarti nanti yang di cash flow itu soalnya datanya berdasarkan dari nomor 2 sama nomor 4. Nah, soal nomor 2 dulu. Land terjual book value 20.000. Nah, soal ini enak karena kalian udah dikasih tahu. Terjualnya dalam bentuk 20.000. Beda sama soal yang Dragon, kalian harus ngitung kan tadi. Nah, ini terjual 20.000, tinggal dimasukin aja ke bagian sales. Sales of land 20.000. Terus, yang tadi aku bilang, kalau semisal ada soal yang ada kaitannya sama loss in equipment atau PA, itu pasti ada kaitannya sama aktivitas investing. Nah, kalau yang investing itu biasanya namanya adalah disposal of plan asset, atau Indonesianya adalah penghapusan plan asset. Nah, ini itu sepaket. Makanya nanti aku bilang, ini pasti ada, ketika ada ini, pasti ada ini. Nah, angka disposal of plan asset ini dari mana? Angka disposal of plan asset ini dipatokin dari angka cash-nya. Jadi ini kan 6.000 cash. Jadi di sini tinggal tulis 6.000.
Kalau ini 8.000 cash, tulis saja 8.000. Pokoknya patokin sama angka cashnya. Nah, terus abis itu ke bagian selanjutnya. Ada lagi nggak soal yang berkaitan sama equipment? Oh, ada equipment worth purchase for 95.000 cash gitu. Berarti si 95.000 ini dimasukin ke bagian purchase of equipment minus 95.000. Udah, dicek lagi. Oh, udah habis nih, nggak ada soal lagi nih yang berhubungan sama investing di bagian ini. Oh, berarti cash flow from investing cuma segitu aja. Nah, terus sama kayak ini di sum. Di sum ketemunya berapa? Bedanya kalau operating tadi ditambahkan sama net income. Cuma kalau udah masuk investing, udah nggak usah diapa-apain sama net income lagi. Jadi net income itu cuma berpengaruh sama operasi. Mulai dari sini itu udah jangan diotak-atik lagi. Jadi jangan ditambah sama ini, jangan dikurangin sama ini, pokoknya udah 69 aja. Terus yang terakhir adalah cash flow from financing. Dilihat di soal, ada nggak soal yang berhubungan sama financing? Oh, di soal ini cuma ini doang yang berhubungan sama financing. Cash dividend 20.000 were paid. Jadi tinggal dimasukin aja ke cash flow from financing, payment of dividend minus 20.000 minus 20.000. Tinggal di sum juga sama. Terus udah habis itu ini udah selesai cash flow. Nah, ini yang bagian deg-degannya, karena kalian harus ngecek kalian balance apa enggak. Patokannya buat kalian bisa ngomong cash flow kalian benar adalah lihat dari sini. Nah, ini 17.000. Ini tuh angkanya dapat dari mana? 17.520. Dapatnya dari hasil penjumlahan ini, sama ini. Jadi operating ditambah sama investing sama financing. Ketemu 17.520. Terus di cross check ke bagian SOFP-nya. SOFP yang cash itu 17.520. Berarti kan ini balance kan? Kalau balance berarti jawaban kalian udah bener. Kalau ininya beda berarti jawaban kalian salah. Kalian harus ngecek dulu dari awal. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian mau untuk metode indirect, kalau misalnya kalian bingung, nanti tanya aja, aku bakal lanjutin dulu ke metode direct. Nah, metode direct itu relatif lebih gampang daripada indirect, karena cuma tinggal masukin rumus doang. Nah, jadi rumusnya ini sebenarnya ada dari buku, cuma ini aku tulis ulang. Jadi cash receipt itu rumusnya apa? Rumusnya adalah sales revenue plus decrease in accounts receivable or increase in accounts receivable, dan seterusnya. Ini kunci. Jadi kalian wajib banget untuk nyatet ini, karena ini beneran sengaruh itu buat perhitungan buat direct. Nah, metode direct itu tuh cuma berpengaruh di bagian operating. Investing sama financing itu caranya persis sama kayak indirect. Nah, ini aku kasih beberapa contoh dari soal. Contoh soal yang ini E1412 yang ini sama McDonald's. Dimulai dari sini dulu. Jadi kalau kalian buka bukunya, soalnya tuh cuma ini doang. Soalnya cuma ini yang aku blok. Terus ditanyain berapa sih cash flow dari operating activities cuma dalam metode direct. Tapi dikasih tahu sama soalnya, nggak semua akun-akun di sini itu adalah bisa dimasukin ke metode direct. Nah, makanya langkah pertama gimana? Langkah pertama kalian eliminasi dulu nih akun-akun yang nggak ada hubungannya sama direct method. Nah, biar gampang, direct method itu pasti nggak ada akun-akun yang berhubungan sama land, equipment, kayak gitu-gitu. Pokoknya nggak ada akun-akun yang ada hubungannya sama aset tetap, sama nggak ada depresiasi. Nah, udah tuh, kita lihat dari tabel ini. Cek-cek dulu. Oh, net income nggak, di net income di sini nggak ada rumus tuh yang ngomongin tentang net income. Oh, berarti ini nggak masuk ke metode indirect. Ini di blok dulu merah. Ini nggak masuk perhitungan. Pay for land. Oh, pay for land itu masuk ke bagian aset tetap. Aset tetap di sini nggak ada, dan apalagi di sini nggak ada rumus nih tentang land, berarti ini nggak masuk ke direct. Terus depreciation expense tadi aku bilang depreciation di metode direct itu tidak mengenal namanya depresiasi. Makanya kalau ada soal tentang depresiasi ini pasti nggak mungkin dimasukin ke indirect, ke dalam metode direct.
dihapus dulu. Disposal of plant asset juga sama. Purchase equipment juga sama. Loss on disposal of PA juga sama. Ini semua kalau kalian bandingin di sini kan nggak keluar tuh, nggak ada rumus yang ngomong-ngomong tentang itu kan. Ya, berarti itu nggak masuk ke metode direct, gampangnya kayak gitu. Setelah kalian tahu nih mana akun-akun mana yang nggak masuk ke metode direct, tinggal masukin aja ke rumus. Nah, ini aku sengaja warna-warnain biar kalian tahu dan lebih gampang. Pertama kita masuk ke cash receipt for customer. Cash receipt for customer itu masuknya sales revenue ditambah decrease in accounts receivable. Nah, cash sales-nya di sini kan 54.000, dimasukin aja 54.000. Ditambah 18.000. Nah, mungkin di sini kalian bingung. Tadi katanya kalau semisal nggak ada di rumus, nggak usah dimasukin. Nah, tapi di sini karena dividen ini tuh cash receipt ini kalau berdasarkan teori itu adalah semua pemasukan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi misal ini cuma tulisannya kalau di buku tuh cuma sales revenue, tapi kadang ada soal-soal yang tricky yang menjebak kayak gini. Jadi biar kita mikirnya ini nggak dimasukin. Padahal harusnya ini tetap dimasukin karena ini adalah pemasukan buat perusahaan. Makanya 54.000 ini harus ditambah sama dividen revenue 18.000. Ditambah collection of AR, account receivable. Di sini ditulis kalau semisal ada tulisan decrease in AR, berarti ini nambah. Berarti ini ditambah juga. Ketemunya 262. Nah, terus habis itu udah cash receipt udah selesai. Terus disuruh tanya, cash payment for supplier-nya berapa? Dilihat di rumus, oh, cash payment yang supplier itu ada hubungannya sama COGS, sama inventory, sama account payable. Tapi di soal ini cuma ada account payable doang, nggak ada COGS, nggak ada inventory. Ya berarti tinggal dikopas aja. Berarti cash payment for supplier cuma buat yang pay of account payable, 115.000, kopas aja. Terus yang berikutnya adalah cash payment operating expense. Dilihat di soal. Oh, soalnya itu adalah operating expense ditambah prepaid expense sama accrued expense payable. Dilihat mana sih di akun-akun ini yang ada hubungannya sama rumus ini. Itu kan ada di payment of operating expense jelas sama payment of salary. Terus kalian bingung kan? Ini kata salaries kan nggak ada nih di rumus, tapi kenapa dimasukin? Balik lagi, ini soal menjebak karena salaries itu kan masuk dalam operating kan, operating suatu perusahaan. Makanya ini tetap harus dimasukin. Atau mungkin kalau kalian mau lebih gampang, kalau misalnya ada kata-kata payment of salaries, ini tuh adalah termasuk bagian dari operating expense. Jadi wajib untuk ditambahin. Jadi di sini makanya 28.000 ditambah 55.000, hasilnya adalah 83.000. Nah, udah ketemu. Yang terakhir adalah cash payment income tax expense. Dilihat di rumusnya ini. Nah, terus habis itu dilihat yang ini yang berhubungan sama ini apa? Oh, yang payment of income statement 16.000. 16.000 ditambah payment of interest 10.000, ketemunya 26.000. Cuma di sini aku kasih notes khusus. Interest ini, payment of interest ini tuh yang dimasukin ke sini itu adalah kalau konteksnya itu untuk utang jangka pendek. Tapi kalau semisal besok kalian nemu di soal payment of interest, tapi untuk bonds yang umurnya 5 tahun, berarti ini nggak usah dimasukin ke metode direct. Jadi ini tuh cuma untuk yang utang jangka pendek doang. 10.000. Jadi kalau 16 tambah 10, 26.000. Udah, untuk soal ini kayak gitu doang soalnya. Jadi jawabannya adalah cash receipt from customer itu segini, cash payment segini, operating segini, dan seterusnya. Terus ke McDonald's. Ke McDonald's ini caranya tinggal, ini tuh, ini mungkin aku skip aja, aku bakal jelasin yang ini aja, yang lebih susah. Kalau semisal ada soal tentang kayak gini, ini kan bentuknya tabel-tabel kan, enak kalian tinggal masukin. Tapi kalau misal soalnya kayak gini, caranya nggak usah panik, caranya tuh gampang sebenarnya. Pertama adalah kalian ngurangin dulu prepaid expense, ini dikurangin dulu semuanya. Nah,
Berarti ketiga angka ini yang bakal masuk ke sini, bakal masuk ke direct perhitungan. Jadi kalian jangan ketipu sama ininya, pakainya ini aja. Nah, setelah kalian tahu angka selisihnya berapa, ditentuin ini decrease atau increase. Caranya gimana? Tinggal dibandingin aja antara yang Januari, ini kan Januari 1 cuma 5.600, terus Desembernya naik nih, oh berarti ini increase. Terus ini juga, oh ini lebih gede di bulan Januari, berarti ini decrease. Berarti ini juga sama, oh ini lebih gede di bulan Januari, berarti ini decrease. Terus kalau udah ketemu kayak gini, tinggal dimasukin rumus. Rent expense ini, itu kan masuk ke operating expense nih. Nah, berarti pakai rumus operating expense, pakai rumus yang ini. Ini rumusnya apa? Operating expense 40.000. Ini tadi kita ngitung increase. Dilihat di rumus kalau increase in prepaid itu gimana. Kalau increase in prepaid ini kan positif rumusnya. Berarti di sini tinggal rent expense ditambah prepaid expense 3.400. Ditambah ketemunya ini 43.400. Terus ini dulu cash payment for salaries and wages. Ini dilihat nih, oh ini decrease. Terus dilihat di rumus. Kalau semisal decrease gimana ya? Ini tuh kan salaries and wages payable ini kan masuknya dalam kategori ini kan accrued expense payable. Nah, accrued expense payable dilihat, oh kalau decrease itu jadinya positif. Berarti si operating expense-nya ini 65.000 ditambah decrease 2.000. Jadi 45 tambah 2, 67. Terus yang terakhir ke sales. Sales itu tinggal dilihat di rumus. Ini tadi kita ngitung, oh ini decrease 12.000. Kalau decrease gimana ya hukumnya? Oh kalau decrease itu nambah sales revenue. Berarti di sini sales revenue tinggal ditambah sama mana nih? Tinggal ditambah sama decrease in account payable 12.000, ketemunya 182.000. Udah kayak gini jawabannya. Terus mungkin ada dikit waktu aku cepetin aja yang bagian MACD. Nah, yang di bagian MACD itu ada soal cuma ini tabel ini doang. Tapi bedanya adalah tulisannya gini di soalnya. Operating expense itu sejumlah ini 105, tapi include depresiasi 1.120. Kayak tadi aku jelasin, di metode direct itu nggak ada namanya depresiasi. Makanya kalau kalian ketemu soal yang bilang kayak gini, yang kayak tadi yang aku jelasin, operating expense segini, include depresiasi segini, ini harus dikurangin dulu. Ininya harus dikurangin depresiasi dulu. Karena kalian kalau langsung masukin ini, kalian pasti jawabannya bakal salah. Jadi harus dikurangin dulu. Ketemunya adalah ini. Terus ini inventory increase ini ada di soal, ini ada di soal, ada di soal, ada di soal. Nah, tinggal sama persis cash for supplier-nya, ini tinggal dimasukin rumus doang. Tinggal cari rumus COGS. Oh, COGS-nya 42 sekian. Ditambah increase in inventory, berarti 45 sekian ditambah segini. Ketemunya kayak gini. Operating expense juga sama, tinggal dipatokin di rumus. Jadi sebenarnya kalau di soal McDonald's ini yang menjebak cuma bagian ini doang. Harus dikurangin kayak dulu. Sisanya tinggal dimasukin rumus. Itu untuk metode direct sama indirect. Nah, kalian ada yang bingung nggak? Oke, kalau semisal nggak ada, ini kita bakal lanjut dulu ke manufaktur. Kita masih ada sedikit waktu buat manufaktur, jadi bakal lanjutin sama CB. Ya, kita intinya bab 19 kita bahas soal managerial accounting. Pokoknya inti dari bab ini mah bedanya perusahaan dagang sama pabrik lah, manufaktur. Nah, kalau kita bahas langsung soalnya sama, jadi teorinya langsung barengan sama soal aja. Nih. Oke, jadi aku bakal jelasin yang soal yang pertama. Nah, jadi itu sebenarnya inti dari manufaktur ini itu kalian harus bisa bedain apa yang mana yang product cost sama mana yang period cost. Nah, product cost itu ada apa aja sih? Ada 3, ada direct material, ada direct labor, sama manufacture overhead. Nah, aku bakal jelasin singkat aja teorinya. Direct material itu apa? Direct material itu adalah material yang berhubungan langsung sama perusahaannya. Jadi misal, ambil contoh perusahaan ban gitu ya. Kalau misalnya perusahaan ban berarti direct materialnya adalah karetnya, kayak gitu-gitu. Jadi direct material itu
beneran yang berhubungan sama si perusahaannya gitu. Direct labor itu apa? Kalau direct labor itu adalah orang-orang yang bikin si produknya. Jadi pekerja-pekerja yang misalnya assemble-nya, terus yang ya kayak yang diketik pekerja yang bersentuhan langsung sama produknya. Terus manufacture overhead itu adalah semua yang berhubungan sama factory, sama perusahaan, sama pabrik, tapi nggak punya hubungan langsung. Jadi kalau misalnya ambil contoh, misal kalau bagian factory manager gitu, manager factory itu kan si manager ini kan nggak yang bikin si produknya langsung kan, tapi dia nge-handle factory-nya. Nah itu masuknya ke manufacture overhead. Nah untuk period cost itu adalah akun-akun yang nggak ada hubungannya sama manufaktur. Jadi itu biasanya ada administrative expense sama selling expense. Nah mungkin biar ngebantu teman-teman juga ada tips buat cara bedain mana sih yang mana product cost sama mana yang masuk period cost. Kalau product cost itu patokannya ada kata-kata factory-nya. Jadi kalau ada kata-kata factory, udah itu pasti bakal masuk ke product cost, tinggal kalian milih antara 3. Antara direct labor, direct material, atau manufacturing overhead. Sedangkan yang terakhir, kalau period cost itu biasanya ada kata-kata office-nya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata office itu pasti gak usah mikir, udah itu pasti period cost. Nah, jadi kita langsung bahas di soal aja. Pertama adalah factory utilities. Factory utilities itu ada kata-kata factory-nya, berarti itu pasti masuk ke product cost. Kalau misalnya masuk ke product cost, tinggal dipilih, oh ini yang direct material, labor, atau manufacture overhead. Nah, itu kan tulisannya cuma utilitas factory. Jadi itu tuh nggak ada hubungan langsung sama si produknya kan. Jadi itu masuknya ke manufacture overhead. Kalau ada yang bingung, bilang ya. Terus habis itu selanjutnya, depreciation on factory equipment. Jelas-jelas itu ada kata-kata factory-nya. Berarti itu masuknya ke product cost. Product cost masuknya kenapa ke manufaktur? Karena depresiasi nggak punya hubungan langsung sama perusahaan. Kayak kalian nggak mungkin bikin ban tapi ada kata-kata depresiasi kan. Makanya kata-kata depresiasi ini kan berarti gampangannya nggak ada hubungan langsung sama si produknya nih. Berarti masuknya ke manufaktur overhead. Terus yang depreciation of delivery truck, kenapa nggak masuk ke product cost, tapi masuknya ke period? Karena nggak ada kata factory-nya, gampangannya. Itu kan dia tulisannya katanya delivery, berarti itu masuknya ke period cost. Terus selanjutnya itu ada direct factory labor, itu udah indirect factory labor, itu udah pasti itu masuknya ke product cost, masih masuknya ke manufacture overhead, karena manufacture overhead itu include nih indirect labor, indirect material, sama other cost. Nah, terus selanjutnya, direct material, udah jelas direct material, berarti itu masuknya ke product cost, direct material. Terus factory manager salary, ada kata factory-nya, oh berarti itu masuk ke product cost, tapi kenapa kok MOH? Kayak tadi aku bilang, si manager ini nggak ada hubungan langsung nih sama si pekerja, sama si produknya, dia nggak masuk ke direct labor. Istilah kata gini, direct labor itu pekerjanya, babunya gitu, kayak yang literally bikin barangnya, tapi kalau yang atasan-atasan, itu tuh biasanya bakal masuk ke MOH. Makanya manajer ini dimasukin ke MOH. Terus direct labor ini udah jelas, ini berarti masuknya ke direct labor. Terus abis itu salaries. Kalau salaries itu berarti karena ini itu bukan masuk ke factory, bukan berhubungan sama factory, makanya dia masuknya ke period cost. Masuknya ke yang bagian ini, period cost. Terus property tax on factory building, udah ada kata-kata factory-nya. Oh, ini berarti maksudnya product cost. Kalau misalnya produknya product cost, kenapa masuk MOH? Karena itu pajak, nggak ada hubungannya sama produknya, tapi ada kaitannya sama perusahaannya. Berarti itu masuknya ke MOH. Terus yang selanjutnya ada office equipment. Ada kata-kata office, oh itu pasti masuknya period cost. Terus yang selanjutnya factory repair. Kata factory, oh berarti itu maksudnya product cost yang bagian manufacture overhead. Terus advertising itu masuknya period cost, karena jelas itu nggak ada hubungannya sama factory, sama nggak ada hubungannya sama produknya, produk secara langsung, jadi itu masuknya ke period cost. Terus yang terakhir office supply use, sudah jelas ada kata-kata office-nya, berarti itu masuknya ke period cost. Nah, setelah itu, soalnya itu bilang, kalian disuruh ngitung nih, berapa product cost-nya, berapa period cost-nya. Nah,
Ini kalian pertama hitung dulu MOH-nya berapa, direct materialnya berapa, direct labor-nya berapa. Udah dihitung, terus karena product cost ini tuh include direct material, direct labor, sama manufacture overhead, kalau misalnya kalian ditanya di soal berapa product cost-nya, tinggal ditambahin aja. Tambahin antara nilai direct material, direct labor, sama manufacture overhead. Tapi kalau misalnya cuma disuruh cari hitung manufacture overhead-nya berapa, ya udah tinggal tulis aja manufacture overhead-nya. Kayak gitu untuk pengklasifikasian sama untuk penghitungannya. Kalian ada yang bingung nggak sama cara klasifikasinya? Nih, gambar klasifikasinya bisa dilihat di buku nih kayak gini nih, gambar klasifikasinya. Nih, gambar klasifikasinya. Ini kalian bisa baca-baca aja ya langsung di buku ini. Ada penjelasannya secara lebih detail kalau kalian bingung. Apa sih manufacturing overhead? Apa sih direct material? Ini kalian baca ya pengertiannya di sini. Pokoknya intinya gini lah. Ya. Terus Oke, lanjut ya. ada lagi sini? Oke. Nih, ini kan sebenarnya nih, intinya tuh teorinya banyak banget nih. Kalian baca, kalau kalian mau ngerti bab ini, sebenarnya kalian harus ngerti teorinya. Cuman karena kalian, ini kan waktunya terbatas juga, dan kalian istilahnya yang kira-kira keluar aja lah besok gimana sih. Nah, kita langsung bahas ke soal aja ya. Kita contoh soalnya kayak gini. Misalnya kalian suruh ngelengkapin tabel-tabel yang kosong-kosong kayak gini nih, hilang-hilang kayak gini. Gimana sih cara mikirnya supaya ketemu? Padahal kosong-kosong gini kan kelihatannya bingung kan. Karena kita ngeliat, kita terlalu terpaku misalnya ini A, B, C, D, E. Berarti kita harus mulai dari A. Padahal bisa aja situasinya kayak gini tuh malah justru sebenarnya nggak memungkinkan kita mulai dari A. Kita bisa mulai dari E dulu. Kita lihat COGS dari manufaktur ini itu tuh sebenarnya terdiri dari saldo awal ditambah atau dikurang sama yang work in process kita. Nah, jadi kita bisa dapat yang E-nya kayak gimana. Rumusnya sama dengan yang ini E dulu ya. Nah, E sama dengan si 550.000. Ini rumus Excel-nya harus ditambah sama 81.000. Kenapa ditambah? Karena kan tadi ingat kalau rumusnya si COGS ini, si E ini dikurangin sama yang 81.000 ini, baru dapat hasilnya COGS 550.000 ini. Ya berarti tinggal dibalik aja pola pikirnya. Kalau kita ketahuin yang ini, nanti kalau mau cari ini, ya tinggal dibalik. Dapatlah si E-nya 631.000. Terus, kita lihat lagi, yang D. Yang D gimana cara ngitungnya? Kita udah tahu nih E-nya 631.000. Kan berarti kita perlu tahu yang D-nya berapa kan? D ini tuh terdiri dari si ini total manufacturing cost tuh sama dengan kayak ini, product cost. Jadi direct material ditambah ini Nah, kita udah tahu nih direct material use-nya 190.000 sama si total overhead-nya, manufacturing overhead-nya 122.000. Yang kita nggak tahu direct labor kan. Oh ya udah berarti tinggal si 631.000 ini, si E ini tadi dikurang sama dengan 631.000 dikurangin sama 122.000 dikurangin sama 190.000. Dapatlah 319.000 untuk si direct labor-nya. Ya benar, 319.000 untuk si direct labor-nya. Nah, udah dapat yang itu tadi buat nyari yang C kebalik. sorry. Ini ulang ya yang D ya. Nih, yang D itu kan kita tadi udah tahu 631.000. Nah, si E ini tuh sebenarnya terdiri dari apa? Dari si work in process yang tanggal 1 ditambah sama yang total manufacturing cost ini. Nah, kalau udah ketahuan 210.000, ya udah berarti yang D sama dengan 631.000 ini dikurangin sama si 210.000.
Dapat deh hasilnya 421.000. Nah, sekarang kita cari yang C. Yang C kayak gimana? Udah ketahuan kan ini 421.000. Ya sama aja kayak tadi yang dijelasin kayak tadi. 421.000 itu sebenarnya terdiri dari 190.000 ditambah C ditambah 122.000. Berarti kalau kita mau cari C, ya tinggal dibalik aja. 421.000 dikurangin sama 122.000 dikurangin sama 190.000. Dapatlah si C ini, si direct labor-nya 109.000 nih. Bikin aja biar kalian jelas ngeliatnya. Dapatlah 109.000. Sekarang udah tahu yang C-nya 109.000. Kita mau cari yang si B-nya gimana nih? B-nya sama dengan gimana? Kita udah lihat direct material use-nya 190.000. 190.000 ini tuh dapat dari mana sih? Dari si B dikurangin sama 17.500, dapatlah 190.000. Nah, berarti rumusnya yang B sama dengan si 190.000 ditambah sama 17.500. Dapatlah si B-nya 207.000. Nah, kalau mau cari yang A, kan kita udah punya data yang B kan. Ya udah yang A-nya tinggal gampang. A-nya itu sama kayak yang B tadi. Untuk dapat si 207.000 ini, si raw material yang udah kita beli harus ditambahin sama raw material yang awal. Yang awal ini kan kita ditambahin sama raw material yang awal. Raw material yang awal kita nggak tahu, kita suruh cari kan. Oh ya udah berarti gampang aja, sama dengan 207.500 ditambah sama dikurang sama si 168.000. Dapat deh saldo awalnya berapa? Saldo awalnya 39.500. Nah, kalau kalian mau ngecek kalian ngerjain itu kira-kira udah benar belum sih? Sebenarnya apa salah nggak sih? Ya udah kalian tinggal masukin aja angka-angkanya, kalian coba aja hitung. Oh, kira-kira bener nih sampai saldo akhir kayak gini balance-nya. Nah, itu kenapa kalian harus coba baca teorinya supaya kalian ngerti ya. Kalian coba perdalam aja baca-baca teorinya. Terus ini latihan selanjutnya, latihan yang 19.10. Ini kita udah dikasih lihat nih, ini banyak kolom-kolom kosong gini kan. Prinsipnya sama kayak yang ini. Kita lihat, ini ada direct material use, ada direct labor, ada manufacturing overhead. Kalian bisa lihat ini, sama kan kayak ini kan. Ya udah, kalau udah dikasih tahu, kita cari yang A nih. Yang A sama dengan si 180 sama dengan 185.650. Ya kalian tinggal kurangin aja 46.500 itu dari si manufacturing overhead-nya, dikurangin sama si direct labor-nya 57.000. Dapat deh hasilnya, si A-nya direct materialnya si 82.150. Nah, yang B-nya gimana? B. Kita lihat total cost dari ininya kan 221.000 nih. Berarti untuk cari yang B-nya, kita lihat yang work in process tanggal 1-1-nya ini, kita itu didapat dari si 185.000 dikurangin B, dapatlah ditambah si B, dapatlah 221.000. Berarti 221.500 ini kalau dikurang sama 185.650, dapatlah hasil si B ini, B-nya 35.850. Terus cara nyari yang C gimana? Cari yang C, ya udah lihat aja. Kita udah dikasih tahu nih. COGS manufakturnya 185.275. Cara nyari 185.000 itu didapat dari mana sih? Dapat dari 221.000 ini totalnya dikurang sama work in process kita di akhir tahun. Ya udah, berarti tinggal 221.500 ini kalian kurangin aja sama 185.275. Dapat hasil akhirnya si work in process yang tanggal 12, 36.225. Kalau misalnya kalian udah bisa ngerjain case yang A, otomatis pasti kalian bisa ngerjain yang B, ngerjain yang C. Tinggal kalian bolak-balikin aja. Ya kayak rumus matematika aja, tinggal dibolak-balik aja. Gitu. Udah sih, kalau manufaktur 19 itu sih, sisanya tuh teori. Teori ini tuh kalian ya baca-baca aja. Paling itu aja sih, makasih teman-teman. Semangat ya UASnya.